Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu sedaya sami sehat sedaya insyaallah nggih. Agak sedikit napa nggih? Ada acara yang lain? Jawa, Pak. Jawa. Barengan. Iya. Rewang, biasanya ada acara bareng-bareng ya. Ya kalau Jumat memang banyak kegiatan ya. Saya juga kalau Jumat itu sudah mulai sejak sebelum subuh itu udah. Sebelum subuh, kemudian sebakda subuh, ya, kemudian Jumatan, sore nanti malam juga. Burina juga kalau Jumat sore itu di perumahan apa namanya itu yang dekat Tugu Lilin itu sebelah kanannya itu. Jadi ngajari anak-anak di sana ya. Makanya pesan saya sebenarnya mau izin untuk hari ini tapi saya nggak bisa bareng-bareng katanya. Ya sudah itu. Ya, baik ibu-ibu sedaya, kita tetap semangat ngaji insyaallah ya, karena istiqomah itu sesuatu yang penting ya. Walaupun mungkin sebagian panjenengan sudah berjuang tapi masih gradul, nggak masalah. Nggak masalah, ya, nggak masalah. Yang penting itu proses belajarnya itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap sampai nanti kita meninggal dalam kondisi kita sedang belajar untuk mempelajari agama ini. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena kalau kita niatnya seperti itu, insya Allah innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu hanya akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Nah, jenengan niatnya pokoknya saya belajar iso-iso pokoknya niatnya bisa, insya Allah jenengan ketika meninggal dianggap bisa. Itu. Jadi dengan ketika dibangkitkan dari kubur nanti dianggap sampun sakit. Itu loh yang paling penting. Orang yang niat menghafal hadis 42 namanya hadis arba'in, maka nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi dia dengan bersama para fuqaha, insya Allah. Walaupun dia belum selesai. Jadi dengan niat menyelesaikan bacaan Quran sampai tamat. Kok urung tamat sedo, insya Allah dianggap sudah tamat. Ini pentingnya niat. Pentingnya istiqomah. Makanya walaupun jenengan mungkin sebagian masih kesusahan mengucapkan huruf-huruf, nggak masalah. Sambil menghafalkan surat-surat pendek. Karena surat-surat pendek itu nanti digunakan oleh kita untuk mendukung sunnah di dalam sholat kita. Ya. Maka sore hari ini saya ingin menyampaikan kepada panjenengan tentang bab sholat, yaitu tentang syarat sholat. Kita sedikit-sedikit belajar insya Allah. Sekarang masuk ke teknis sholat, jenengan agak-agak konsentrasi. Ini sinau tenanan nih. Saya sebenarnya berharap hari ini banyak yang berangkat karena ini penting banget ini. Penting banget. Syarat sholat napa artinya? Segala sesuatu yang harus ada saderengipun sholat tetap enten sepanjang sholat. Nek boten enten sengojo maka batal sholatnya. Ada yang bisa ngulang nggak? Ada yang bisa ngulang nggak? Syarat sholat inggih menika napa-napa ingkang kedah enten saderenge sholat tetap kedah enten sepanjang sholat. Nek boten enten sengojo boten sengojo sholatnya batal. Contoh bersuci. Ini bersuci. Kedah enten saderenge sholat boten? Nggih. Wudu lah kedah enten saderenge sholat. Kenapa nggih? Nek jenengan sholat boten wudu sah boten? Nah, itu. Makanya wudu itu adalah bersuci, yang itu adalah mengangkat hadas kecil. Itu harus ada saderenge sholat. Tetap ada sepanjang sholat. Jenengan pun rong rakaat tut batal boten? Batal. Sebab syarat sholat niku kedah enten saderenge sholat. Sepanjang sholat tetap kedah enten. Mung kurang salam sithik men tut tetap batal. Sebab syaratnya hilang. Najan tak tahan ora sengojo tut tetap batal. Tetap batal. Sebab syarat sholat nggih menika napa-napa ingkang kedah enten saderenge sholat tetap enten sepanjang sholat. Nek ilang sengojo mboten sengojo tetap batal. Syarat sholat enten songo jumlah. Jadi dengan sekarang mulai menulis. Mbah-mbah nanti kalau nggak menulis ngelihat videonya. Ngelihat videonya, ini video saya rekam biar bisa dilihat ulang supaya di rumah jangan sakit nyatet. Jangan mesti tahu bahwa belajar itu memang susah, berjuang. Burina itu kalau nyuruh saya berhenti belajar itu sampai dirayu. Sebab saking senengnya kalau sinau.
Nek kene mau gimana udah ditutup, dibawa ke kamar, tidur gitu. Sampai begitu nih. Sebab kenapa sih namun itu memang perjuangan. Normally kalau menyampaikan dengan seperti ini, kalau salah yang saya sampaikan, saya beresiko ke neraka jahanam. Kalau seorang dai menyampaikan yang keliru, berdusta atas nama Nabi, pesan kafling ke neraka, maka saya sungguh-sungguh belajarnya, bukan main-main. Nah, syarat sholat enten songo, nawa mawon. Dengan saya bacakan lambat-lambat. Ingkang sepindah beragama Islam. Beragama Islam. Berarti nek boten Islam boten sah salate. Nggih. Nah, ini bab beragama Islam niku kula mempelajari teng pondok niku riyin 2 tahun dereng rampung. Mung bab siji niki Islam tok. Sebab sing jenenge Islam niku berarti jenengan kedah gadah la ilaha illallah. Kedah gadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang niku saged batal, saged batal disebabkan karena beberapa hal. Enten 10 pembatal keislaman seorang, nawakidul Islam namanya. Pembatal keislaman wong wis mengucapkan la ilaha illallah ning batal la ilaha illallah. Sebab nopo? 10 sebabnya. Ini tidak akan saya bahas sore ini. Di antaranya adalah misalnya jenengan mengolok-olok agama Islam. Alah jilbab jarine sapa wajib, jilbab ora wajib, jarine sapa jilbab wajib. Ini jangan batal la ilaha illallahnya. Jenengan sudah menjadi kafir setelah beriman. Ndi pahala. Wernane apa to pahala iki? Jarene nek salatnya untuk pahala ini wernane apa? Nek bar salat itu dadi sugih napa? Itu mengolok-olok agama itu. Itu jenengan bisa batal Islamnya. Bayangkan, makanya syarat pertama orang sholat itu Islam. Gini kok tiang ingkang boten batal Islamnya. Pripune Islamnya batal? Kedah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulang malih. Gitu. Bayangkan betapa pentingnya kita ngaji. Melecehi siji-siji pembatal Islam itu penting sangat. Sebab kathah tiang ingkang boten sengojo jebul pun batal. Nah, ini kan bahaya. Okay. Yang kedua, syarat sholat ini menika berakal. Berakal. Berarti nek wong gendeng boten salah. Boten napa-napa nek wong gendeng. Berarti nek boten tiyang boten sholat padha karo wong. Pripun niku? Syarat sholat niku berakal. Nggih. Nggih. Nek orang boten berakal kok sholat boten kagem. Nek wong waras ora sholat, niku pripun? Nomor 3, mumayyiz. Ya, mumayyiz itu saged membedakan antara baik dan buruk. Dereng balik loh niki nggih. Nggih. Cerita tentang saged membedakan yang baik dan yang buruk. Contoh, dikei permen kali bombo nggih, milih permen lah. Itu berarti sudah tahu. Kemudian yang keempat, mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Saya ulang lagi, dulu belajar sampaikan. Mengangkat hadas. Berarti kedah sengojo. Berarti wudu niku kedah sengojo. Jenengan mandi besar itu kedah sengojo. Nanti saya bahas apa yang membatalkan mandi. Berarti nek tiang sholat hadasnya belum diangkat, sah boten sholatnya? Boten. Wong ngentut langsung sholat, batal boten? Batal. Orang berhubungan suami istri, sholat batal boten? Batal, dia kena hadas besar. Hadas kecil dengan wudhu, hadas besar dengan mandi. Gitu. Nah, ini nanti kita bahas. Kemudian yang kelima, hilangnya najis. Nek mengangkat hadas itu sengojo, berarti nek jenengan adus iki kedah sengojo maksudnya. Saya dulu pernah ceritakan, jenengan biasa adus isu. Pokoknya pendak-pendak isu jenengan adus gerujukan. Sing jenenge adus niku adus untuk mengangkat hadas itu adus gerujukan janjane. Dalam bahasa Arab dikatakan sailanul ma' ala jami'il badani, mengalirnya air ke seluruh badan. Itu disebutnya mandi besar. Tetapi jenengan tiap enjang kados niku pokoknya mohon maaf jenengan berhubungan suami istri atau tidak, pokoknya pendak isuk saya pokoknya adus gerujukan keramas. Yeah. Suatu malam jenengan mohon maaf berhubungan suami istri, kemudian jenengan gerujukan adus. Jenengan langsung sholat, sah boten sholatnya? Mboten sah sebab napa? Kedah mengangkat hadas. Jenengan adusnya adus kebiasaan, nopo adus mengangkat hadas. Itu tergantung
Niat, makanya mengangkat. Berarti niat, ya Allah saya niat mandi besar. Itu. Dan jenengan mau adus biasa, najan podo-podo atus mboten sah salatnya. Paham? Paham nggih? Makanya mengangkat hadas. Kalau najis, bahasanya hilangnya najis, berarti mboten sengaja nek ilang tetep sah. Contoh, jenengan ngagem gamis, jenengan kena telek, berarti kena najis. Jenengan mangkat mriki udan gede, hilang najisnya. Jenengan mboten niat ilang lho, mung sebab kodanan. Bajunya nanti untuk sholat angsal mboten? Angsal mboten? Sudah hilang najisnya? Angsal, walaupun jenengan mboten niat ngilangke. Makanya bahasanya hilangnya najis, beda dengan tadi mengangkat hadas, sengaja niat saya untuk menghilangkan hadas. Tapi kalau najis pokoknya hilang sengaja ora sengaja sebab kudanan, sebabnya barangkali tetap sah sholatnya. Paham? Nah, itu. Mudah-mudahan saya bisa menyederhanakan sesederhana mungkin. Saya itu ibu-ibu mengajar jenengan sesepuan seperti juga mengajar dokter-dokter. Ya, jadi saya berusaha membahasakan supaya jenengan paham maksudnya itu. Ya. Bahasa mereka beda dengan bahasa yang sampaikan jenengan. Saya berharap bahasa yang sampaikan jenengan bisa dipahami. Bisa dipahami buatan sampai nomor 5 ini? Sakit. Iya. Nomor 6, menutup aurat. Ini berarti jenengan kedah menutup aurat ketika sholat. Jika mampu. Dulu saya sudah pernah ceritakan. Nutup aurat nek jenengan mampu. Berarti nek boten mampu boten nutup aurat sah boten? Sah. Contoh, tiang di penjoro. Wayai adan duhur di penjoro diwudoni sakit mawon di dini kali polisi di napa bandan ini diiket orang nggawa klambi wayai sok duhur sholat datang adan krungu dia boleh sholat dalam kondisi tidak wudu, dalam kondisi tidak pakai baju. Makanya bahasanya menutup aurat jika mampu. Berarti nek mampu kita nutup aurat, nek mampu buat nutup aurat batal nggih. Karena syarat. Jadi kan kamar dewe an rumangsa dewe. Alah aku wudu ora apa-apa ora ketok wong. Salat Allahu Akbar. Sah mboten? Mboten sah sebab jenengan enggak menutup aurat padahal jenengan mampu. Nek penjoro kan enggak mboten mampu wong diiket. Peh dhewean kamar gorden tutupan kabeh. Alah ora ono wong weruh. Aku tak salat wudu. Mboten sah. Nggih. Sebab syaratnya adalah menutup aurat jika mampu. Jadi jangan sekali-kali jenengan PDWan terus silir. Ini musim panas. Salat tahajud dawa. Aku nek nganggo klambi kerubung-kerubung malah sumuk. Nah, ya mboten sah. Sebab jenengan mampu. Nggih. Bisa dipahami nggih? Nggih. Jadi apun praktik mungkin aku karep-karepku tutup aurat. Salah satu syarat menutup aurat adalah tidak transparan. Maka hati-hati yang pakai baju putih. Baju putih itu berpotensi transparan. Karena nutup aurat diantara definisinya adalah tidak transparan. Jenengan ngagem baju tapi ketok kulit yang jenengan mboten sah. Ya mboten sah. Ya. Nanti ada pembahasan tersendiri. Nomor 7, masuk waktunya. Jadi kedah mlebet wektale nggih. Urung waktunya duhur jenengan rajin mek duhur dhisik lapat rawat aku lelungan. Wis aku dhisiki duhur. Asal mboten. Sebab syaratnya adalah masuk waktunya. Makanya hati-hati. Khususnya sholat subuh. Sholat subuh itu ada 2 pendapat. Nih. Kalau Muhammadiyah itu melebet itu selisih 9 atau 11 menit. Nih. Yang tarjihnya Muhammadiyah. Makanya kalau jenengan mau sholat, mau aman, bar adzan, nunggu 11 menit. Ini dijamin sudah masuk waktunya. Nek urung khawatir belum masuk waktunya. Ini khususnya subuh. Karena subuh itu ada 2 pendapat di Jogja. Nih. Antara yang NU dengan Muhammad itu berbeda. Berbeda. Amannya pripun jenengan pakai melu singkeri niku aman. Sebab napa syarat salat mlebet teng wekdal nek dereng mlebet mboten angsal salat. Haram. Haram. Kemudian nomor 8 menghadap kiblat. Orang ngerti kiblat berusaha. Sekarang mudah ya ada kompas dan sebagainya. Apalagi di Indonesia di mana-mana ada masjid kiblat. Tidak susah lah insya Allah. Nomor 9 niat. Niat itu sebenarnya bisa masuk syarat, bisa masuk rukun. Ya, jadi 9 sebutkan coba. Enten nyatet boten? Napa mawon? Sebutan nyatet boten Bu? Nyatet nggih? Nah, nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Nomor 1 Islam. Gerakan. Nggih. Nomor 3 Membedakan. Mumayyiz, nggih. Nomor 4 mengangkat hadas. Hilangnya Najis. yeah. Menutup
J. Masuk waktunya. J. Menghadap kiblat. J. Niat. Niat itu. Ya, jadi semua itu, kedah enten saderenge salat, tetep enten sepanjang salat. Nek mboten enten sengaja maka batal. Jenengan lagi salat madhep ngulon, ujug-ujug jenengan menggok madhep ngidul. Batal mboten? Batal. Wis kurang sak rakaat atau ganggu. Ono ramen-ramen. Jenengan terus nonton sithik. Batal mboten? Karena kehilangan syarat kiblat. Paham nggih? Kedah enten sepanjang salat. Nonton ora sengaja belok, batal mboten? Batal. Sebab sengaja mboten sengaja tetap batal. Diperhatikan ibu-ibu nggih. Diperhatikan ibu-ibu. Nah, itu tentang syarat salat. Sekarang ini sebenarnya pelajaran ini harus dipelajari setunggal-tunggal. Islam. Oh, syarat Islam niku napa mawon? Dibahas satu buku. Satu buku. Kalau kajian dengan per minggu bisa begitu. Ini kalau kajian per bulan maka saya hanya sampaikan prolog-prolognya supaya jangan belajar sendiri di rumah. Nek sempat. Nek sempat ya harus menyempatkan, menyempatkan. Nah, saya hari ini akan membahas tentang mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Hadas ada dua, ibu-ibu semua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil diangkat dengan wudu. Hadas besar diangkat dengan mandi. Namanya mandi janabah, mandi wajib. Jangan pahami dulu ya. Jadi hadas ada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil diangkat dengan wudu, hadas besar diangkat dengan mandi. Jelas ya? Tayamum bagaimana Ustadz? Tayamum itu bukan bersuci. Tayamum itu badal. Badal artinya pengganti. Pengganti wudu, pengganti adus. Nek ora iso wudu, ora iso adus sebab ora ono banyu. Paham ya? Dadi mboten saged alasan. Nah, wengi-wengi aku adem tayamum wae. Angsal mboten? Enggak boleh. Sebab tayamum itu badal, akan dibolehkan umpami panjenengan mboten saged bersuci yang semestinya. Saya dipahami? Jadi makanya syarat-syarat tayamum ada sekitar 20-an. Orang boleh tayamum jika orang rumah sakit aku begini lagi di infus entuk ora tayamum. Itu ada aturannya. Maka secara asal namanya hadas kecil diangkat dengan wudu, hadas besar diangkat dengan mandi. Jelas sampai di sini nggih? Jelas. Ini kata sinau teng sekolah mawon nih. Mungkin ulangan. Insyaallah nggih. Sekarang apa yang menyebabkan kita berhadas kecil? Nopo mawon to yang membuat kita tuh berhadas kecil? Nopo-nopo ingkang ndadosaken jenengan kedah wudu. Mawon ingkang sepindah nggih menika kencing, BAB dan kentut. Pertama, jenengan nek kencing otomatis jenengan berhadas kecil. Buang air besar jenengan berhadas kecil. Kentut jenengan berhadas kecil. Apa definisi kentut? Ada suaranya atau ada baunya. Tut, orang mambu tetep batal. Orang muni mau ngeces sithik ning mambune pol-polan. Tetep batal. Kok koyo ngeces koyo ora mambu, ora krungu, batal mboten? Enggak, gitu caranya supaya jangan kehilangan, enggak was-was. Lagi takbir Allahu Akbar. Ibu sepuan kadang, aduh kok koyo sithik, koyo metu koyo piye to iki. Nah, kadang-kadang begitu toh. Yang seperti itu namanya was-was syaiton. Ora batal, asli ku jenengan kita. Anggere urung mambu, urung krungu ora batal. Saged pahami? Jangan keganggu. Allahu Akbar, batal wudu meneh. Balik meneh, Allahu Akbar, lo ngeces meneh, wudu meneh. Oh, ping 100 jenengan. Ping 100 bolak-balik saged. Enten tiyang sanjang teng kula ngantos di video niku salat niku. Tiyang rajin salat. Salat isya niku ping 3. Lah ketoke mau ketoke batal. Jika wudu meneh. Ulang meneh nganti di shooting. Shootingane kirim teng kula. Ustaz saya salat begini saking wedi was-was. Bayangin. Terutama salat asar dia tuh sering buat ulang-ulang. Jenengan ngerti sing sinten kemawon ninggal ke salat asar sengaja jenengan niku amal dari enjang sampai sore hilang. Bayangin. Makanya dia takut banget kehilangan sholat asar.
Bayangin, saking wedine was-was. Entut apa ora ya? Ora. Niku niku. Paham? Ini nek sakderenge salat jenengan. Sakderenge salat iki nggih. Oh, kaya ngencos kaya wudu jenengan. Supados ya yakin bahwa saya sudah wudu. Karena yang yakin boten saged mengalahkan yang ragu-ragu. Itu rumusnya, Ibu-ibu. Ini kaidah niki jangan pegang nggih. Sing ragu-ragu boten saged ngalahaken sing yakin. Nek sakderenge salat jenengan kan ragu-ragu antara wis batal apa ora, mending jenengan wudu nek sakderenge salat. Sebab mungkin nek wudu jenengan pun yakin. Saya dipahami? Tapi nek jenengan pun takbiratul ihram wis batal apa ora? Ini kok ragu-ragu. Yakin jenengan pun wudu itu wow. Yang yakin mengalahkan yang ragu-ragu. Ora pokoknya rampung. Sangat dipahami? Mudah-mudahan ini bisa menyembuhkan penyakit was-was. Karena mbah-mbah biasanya kena was-was ini. Gitu. Makanya kalau jenengan lagi buang air, di antara syariatnya kalau sebuah itu sampai mengeluarkan seluruhnya. Paham ya? Kadang-kadang sesepuan kan ngadik sithik nesi netes. Gitu? Gimana? Itu namanya orang tua itu kadang-kadang sudah robah. Wis dadi tuwa ki wis pokoke nggih. Makanya kalau seperti itu jenengan duduk sampai kayak gini ibu-ibu ya. Kalau jenengan mau yakin gini. Biar keluar semua. Nggih. Paham nggih? Net yang nemu kan mboten kados niku. Nah, saya udah mulai. Kalau buang air ya begitu. Sebab itu dituntun di dalam agama Islam memang begitu. Supaya kita yakin sudah keluar semuanya. Terus jenengan mboten ragu-ragu. Nggih, sangat dipahami nggih? Nggih. Jadi kencing, buang air besar, kentut, apa dalilnya? Quran surah Al-Maidah ayat 6, nanti jangan buka. Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Saya tidak akan bacakan detail karena waktunya terbatas. Nih, menikah di bagian kalimat itu panjang ya. Bagian kalimat au jaa ahadum minkum minal ghaid. Atau panjenengan nembe kondur saking tempat yang rendah. Ghaid itu tempat rendah. Tempat rendah itu istilah kakus maksudnya itu. Nggih. Bahasa Arab nggih. Atau panjenengan nembe mawon kondur saking tempat ingkang andap. Tempat ingkang andap maksudnya adalah kakus. Ghaid itu sebenarnya tempat rendah dalam bahasa Arab. Maksudnya berarti jenengan nek bar saking kakus bar napa? Nek mboten kencing, GBAP otomatis beserta dengan kentut toh biasanya. Ngene apa nggih? Nggih. Aku nek buang air nggak kentut kok Ustaz. Carine sapa ya mesti kentut lah. Nggih. Jadi sekali lagi mana al-ghaid yang menika tanah yang rendah maksudnya adalah kakus. Nggih. Kemudian bagaimana dengan kuif? Kuif ngertos buatan kuif. Kuif niku mohon maaf nggih. Ngentut dari lubang vagina. Pernah mboten biasanya kalau udah melahirkan pernah ngalami. Gitu? Pelupuk-pelupuk ning tengah jeng. Namanya kuif. Nggih. Jadi pernah ngalami mboten? Nah, iya kalau sudah punya anak mesti paham lah nggih. Kalau masih gadis kita ini mboten. Kalau sudah punya anak-anak begini tuh kadang-kadang pelupuk-pelupuk kadang-kadang sampai bunyi. Gitu? Itu namanya dalam bahasa ini namanya kuif. Gimana teman-teman? Batal mboten niku? Ada dua pendapat. Di mazhab Syafi'i batal, maka jangan itu mending wudu aja biar yakin. Sebagian pendapat ulama mengatakan tidak batal karena itu udara yang terperangkap di luar. Yang membuat batal itu udara yang terperangkap di dalam perut, keluar. Kalau kentut kan sudah di dalam perut. Tapi sekali lagi karena ada dua pendapat jenengan mendingan wudu wae. Ben mboten ragu-ragu. Jadi pelupuk teng bagian ngajeng jenengan tetap kedah wudu mawon. Wif namanya nggih. Jadi kentut lewat lubang vagina. Nggih. Bismillah. Monggo sambil diunjuk. Kemudian, apa dalil bahwa kentut itu batal? Nggih menika sami'tu Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddo. Boten ditampi salat seseorang ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Qala rajulun min Hadramaut. Ada seseorang dari Hadramaut bertanya, "Mal hadas ya Aba Hurairah?" Apa hadas itu ya Aba Hurairah? Maka dikatakan qala fusaun au duratun. Fusaun atau duratun. Fusaun dan duratun maksudnya
kentut baik sing muni maupun ora muni. Nggih. Jadi fusaun au duratun. Nggih. Apa hadas? Ditanyakan. Hadas diantaranya adalah kentut baik yang bunyi maupun tidak berbunyi. Yang kira mampu ya berarti pun kentut. Nggih. Kemudian yang membatalkan wudhu yang berikutnya nggih menika keluarnya mani, wadi dan madhi. Nggih. Mani, wadi dan madhi. Mani niku napa? Sperma. Seorang suami istri berhubungan, mohon maaf, ini bukan cerita porno nggih. Ini cerita napa? Fikih iki kados niki nggih. Nggih. Kita diceritakan apa adanya. Nggih. Seorang suami istri berhubungan dengan istrinya, kemudian dia keluar mani. Niku otomatis berhadas besar. Semua yang menyebabkan hadas besar otomatis menyebabkan hadas kecil. Berarti nek keluar mani itu kedah adus dan membatalkan wudhu otomatis. Kemudian keluarnya wadi. Wadi niku cairan putih tebal mirip mani keluar sesudah kencing. Kadang-kadang nek jenengan pipis sok diikuti cairan yang lengket. Itu namanya wadi. Wadi itu hukumnya najis. Kalau najis berarti kedah dicuci dengan air. Kalau mani niku suci. Sperma niku suci, ibu-ibu semuanya. Jadi kalau kena sperma sarung seseorang suaminya panjenengan misalnya kena sperma, niku mboten kedah dicuci niku. Karena hukum mani itu suci. Kalau zaman Rasulullah itu dikerik tok nek kering. Dibuang itu nggak masalah. Tapi kalau wadi menyebabkannya hadas kecil tapi najis. Jadi cairan yang keluar bersama dengan air kencing yang lengket, maka dia hukumnya najis ketika dicuci dan menyebabkan dengan kedah wudu, bukan kedah hadus. Bukan kedah hadus. Kalau cairannya yang keluar bersama dengan kencing. Atau cairan madhi. Apa madhi? Cairan, mohon maaf, cairan yang mengawali hubungan suami istri. Orang sering bilang cairan semacam pelicin. Orang bayang-bayang kira-kira bayang-bayang ke boten-boten. Maka keluarlah dia madhi, terangsang. Maka dia hukumnya najis. Niki kedah dicuci tapi menyebabkan hadas kecil kedah wudu, bukan kedah adus. Paham nggih? Ya nama kadang ada laki-laki yang jangan harus ingat ibu-ibu, laki-laki itu berpenyakit. Mohon maaf kalau katakanlah ini bukan cerita porno nih. Katakanlah suami panjenengan ritmenya berhubungan dengan jenengan, katakanlah ritmenya 3 hari sekali misalnya. Kok empun lewat telung dinten dereng. Suami panjenengan keluar kota. Bisa jadi dia akan merasakan terangsang, maka dia bisa keluar mati walaupun tidak di dekat jenengan. Ketika itu terjadi maka kedah dicuci. Adapun syarat sholatnya dia harus berwudu, bukan kedah adus. Gitu. Bisa dipahami? Iya. Kalau wadi itu tidak menyebabkan lemas di tubuh, itu cirinya. Kalau mani menyebabkan lemas di tubuh. Makanya ibu-ibu, bapak-ibu semuanya, jangan perhatikan. Di dalam Islam itu yang namanya hukum untuk orang yang berzina. Sedangkan dia sudah bersuami istri, berarti zina muhson. Itu hukumannya diapain? Dirajam sampai mati. Bayangin, orang sudah punya suami istri, kok dia berhubungan dirajam sampai mati. Kenapa alasannya ibu-ibu semuanya? Sebab yang namanya orang berzina itu merasakan lemas ini, merasakan nikmat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka hukuman Islam itu harus setimpal. Namanya orang dirajam itu ditanam separuh badan, ibu-ibu, dengan dikeduk niku tanah, ditanam separuh badan, dilempari batu sampai mati. Mboten angsal ngagem watu sing gede. Sepisan brek mati mboten angsal. Watu-watu cilik plung ngantos pecah supaya apa? Merasakan sakitnya seluruh badan. Sebab ketika berzina dia merasakan nikmat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini saya cerita sama orang yang sudah bersuami istri semua kan. Iya. Makanya berhati-hati. Makanya Islam itu meletakkan syariat berkaitan dengan hubungan suami istri itu besar sekali. Makanya ciri keluar madi dan wadi itu tidak membuat lemas, tapi kalau mani membuat lemas.
Subhanallah. Jadi berhati-hati untuk orang-orang yang sudah bersuami istri, jangan sampai terganggu dengan hal yang sedemikian. Apa dalilnya bahwa madhi itu menyebabkan harus wudu? Ini kisahnya Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, kunta rojulan madian, aku ki wong sing gampang banget terangsang, kata Ali. Ini aku takutnya Rasulullah izin sebab kedudukan anaknya sebagai istri saya. Mau aku tak mening mertua aku deh, Pak mertua, aku iki loh gampang banget terangsang, izin. Maka dia nyuruh orang lain untuk bertanya ke Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, yagsila dzakarohu wa yatawaddo, basuhlah kemaluannya dan berwudulah. Maka kata-kata basuhlah kemaluannya berarti hukum madhi itu najis, kedah dibasuh. Ini bukan dibasuh, bukan sah. Kemudian wa yatawaddo, maka dan setelah itu berwudulah. Paham sampai di sini? Kemudian yang ketiga yang menyebabkan orang batal wudunya adalah tidur lelap. Tidur lelap. Mau makan Jumatan, batal. Orang bertanya, Ustaz, itu bapak-bapak lagi Jumatan kok ngorok, batal. Tidur lelap membatalkan wudu. Maka sampaikan ke bapak-bapak panjenengan, kalau mau Jumatan malam Jumat, ojo malam Jumat kok malahan napa niku lembur tekan wengi tekan isu. Sebab napa mungkin nek Jumatan ngantuk. Saya tuh tukang ceramah Jumat, khotbah Jumat. Sering melihat orang yang tertidur karena capek banget. Padahal secara asal saya itu dikenal sebagai tukang khotbah yang membuat orang nggak tidur loh. Sebab saya semangat, isinya insya Allah ya tenanan, bukan mawas buku. Saya memperlihatkan bahwa saya semangat betul. Nek nganti keturun berarti kesal tenan. Makanya ada bahasa di orang-orang yang ikut Jumatan sama saya itu, pokoknya nek nganti Ustaz Pak Jingkot toko nganti keturun, pusing kebangetan sing ngrungokke. Sebab wis tenanan bae khotbah. Kadang-kadang ada pengkhotbahnya, assalamualaikum, bocot tok, karuan turu kabeh. Padahal yang namanya khotib Jumat itu monolog. Boten tanya jawab toh, monolog. Maka khotib itu punya tanggung jawab besar. Makanya kedah sinau tenanan. Masya Allah. Jadi tidur lelap itu menyebabkan batal wudunya. Apa tidur lelap? Yaitu tidak mendengar suara sama sekali. Kemudian tidak merasakan benda jatuh dari tangannya. Jenengan nyekel pulpen menang baik. Niku berarti jenengan turut tenanan. Tapi jenengan, nah niku jenengan dereng turut tenanan, dereng batal. Kemudian tidak merasakan air liurnya keluar, alias ngiler. Ora kroso. Niki berarti turut tenanan. Nah iki. Iya sih, ning yo mampu masalah iki. Bareng niki aku mau turu ora Pak. Aduh ya malah hanya nyenggol-nyenggol tonggone. Subhanallah. Jadi tidur adalah tidak mendengarkan suara sama sekali, kemudian tidak merasakan benda jatuh dari tangannya, kemudian tidak terasa ketika air liur keluar. Baik berdiri, berbaring, ruku, sujud, tidur menyebabkan batal. Kok iso? Emang iso berdiri turu saged mawon. Saged mawon, duduk turu saged mawon. Kula pernah kedadian kula nggih. Salat zuhur, kula makmum. Atahiyat awal. Ngerti-ngerti wis atahiyat air rampung. Lho ki rampung. Pernah. Nggih. Nggih. Mboten geledak. Nggih. Jadi itu nggih. Dan ini dalilnya sangat banyak, dari Anas bin Malik, dari Qatadah, saya nggak bacakan karena waktunya terbatas. Nomor 4, hilangnya akal karena mabuk, pingsan atau gila. Jadi tiang batal disebabkan karena mabuk, pingsan atau gila. Berarti dengan ketemu wong kok pingsan, walaupun sebentar, wudunya apa? Batal. Edan mung 2 jam. Batal mboten batal. Enten mboten enten nggak ya tiang singkang waras 3 dino, orang waras 2 dino. Kan nggih enten. Kadang-kadang kowe waras, kadang-kadang kowe gendeng piye to? Ayo empuh ora ngerti. Ada. Saya dulu pernah ada saudara yang kayak gitu. Jadi kadang-kadang waras normal diajak ngomong biasa. Ini kadang-kadang linglung. Lha kowe iki piye to?
Ya, pas linglung ya linglung. Nah, ketika linglung itu maka batal. Mabuk termasuk di dalamnya. Ya. Kemudian nomor 5, makan daging unta. Orang tahu Ustaz, dengan orang unta. Apa manfaat kita mengetahui ini? Maksudnya ngaten Ibu-ibu. Ya. Dikatakan dalil dari hadis dari Jabir bin Samurah. Ana rojulan sa'ala Rasulullah SAW. Ada seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. A'atawadda'u min lahumil ghanam. Qala in syi'ta. Ya. Kemudian wa in syi'ta fala yatawaddo. Qala atawadda'u min lahumil ibil. Qala na'am fatawaddo min lahumil ibil. Jadi pertanyaannya ngaten. Ada seorang kepada Rasul, ya Rasulullah, piye nek aku makan daging kambing? Kata Rasulullah, qala in syi'ta, nek kowe karep gelem karep pengin wudu. Nggih. Nek ora wudu, ya ora apa-apa. Daging unta ya Rasulullah, wudu. Nah, apa manfaatnya ini? Berarti dahar secara asal membatalkan sholat, membatalkan wudu, boten? Dahar, boten. Sebab kemudian apa? Ya Rasulullah, aku mangan daging kambing. Insyi tak nek kowe gelem wudu-wuduan, ora ya ora apa-apa. Berarti boten batal. Tapi nek daging unta ini manfaatnya kapan? Jenengan diundang reunian di rumah seseorang, dudu masjid. Wayahe magrib teko, sing teko wong 100. Tempat wudune itir mung siji. Ngenteni tekan isya ora rampung. Padahal jenengan berdahar-dahar. Dengan tahu dalil ini jenengan bar ma'am ora apa-apa kok, ora batal, paham? Tapi nek jenengan longgar, insyi tak nek jenengan gelem wudu ora apa-apa. Paham nggih? Nah, jadi memahami dalil itu enak. Kejadian seperti itu bisa terjadi. Jadi kan diundang undangan sing tempatnya kebetulan tempat wudune tidak memenuhi syarat. Nek jenengan ngantri wudu ora salat jenengan. Sangat dipahami nggih? Tapi nek dahar daging onta batal, nggih, harus wudu, nggih. Pernah makan daging onta mboten? Dari saya juga belum. Ya, saya juga belum. Nggih. Kemudian berikutnya nomor 6, bersentuhan kulit. Nggih, bersentuhan kulit laki-laki versus perempuan. Nggih. Laki-laki versus perempuan. Kedua-duanya telah balik. Ini anak-anak boten, nggih. Bukan mahram. Bukan mahram. Apa arti mahram? Mahram itu jangan nanti lihat di Quran surah An-Nisa ada sekitar 20-an, nggih. Nggih. Seseorang yang, kalau mahram itu seseorang yang tidak boleh dinikahi. Itu definisi mahram. Yeah. Kemudian tanpa penghalang. Jadi kedah batal itu kedah laki-laki dan perempuan. Loro-loro ini pun balik. Dulu saya pernah ceritakan ke jenengan. Saya mau ke masjid jalan kaki, ketemu ibu-ibu bawa anak. Karena saya suka nanya, tanya-tanya gitu. Piye dek kabare dek? Saya pegang-pegang pipinya anak itu. Saya batal enggak? Enggak. Batal kalau ibunya yang pegang. Nah, itu batal kalau diantemi kalau bojone. Paham nggih? Makanya sama-sama dewasa, sama-sama balik. Nggih. Jadi begitu nggih, paham nggih? Jadi sama-sama balik, laki-laki perempuan, nggih, itu menjadi syarat batalnya. Kemudian bukan mahram tanpa penghalang, berarti nek anggap penghalang boten. Nggih. Boten, nggih. Nah, senggolan nek klambi kali ini boten napa-napa. Nggih. Saling pahami? Nggih, terus niki batal, tapi nek kesen boten. Nggih. Anggap sarung tangan boten. Nggih. Nggih. Dalilnya apa? Aula mastuk munisa di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 tadi. Nggih. Ini sebenarnya pembahasannya itu menarik sekali, panjang lebar. Ini karena waktunya terbatas ya kita prolog saja. Nggih. Nomor 7, nggih, menyentuh kemaluan, nggih, atau lubang dubur. Jadi dados yang membuat jenengan batal menyentuh kemaluan atau lubang dubur, maka batal. Nggih. Baik hidup maupun mati. Berarti nek nyekel kemaluannya yang pun sedo tetap
batal. Makanya memandikan itu pasti batal. Baik milik sendiri maupun orang lain. Kok kurang kerjaan banget nyekeli kemaluan orang lain. Putrane jenengan kan jenengan saged mawon toh nyeboki kan. Paham nggih? Jangan bayangkan orang lain kemudian sembarang orang bukan nggih. Makanya baik kemaluan sendiri maupun orang lain. Kemudian anak kecil maupun dewasa. Anak kecil maupun dewasa. Oke. Kemudian sengaja maupun tidak sengaja tetap batal. Kemudian termasuk kemaluan yang putus dari tempatnya. Kok kemaluan putus? Kurang pekerjaan. Ayo dokter. Ada orang kemaluannya putus, dicikuk mau ngagem cempal, pasang mali, dijahit, batal. Saya dipahami? Apa yang batalkan jikalau menggunakan tangan bagian dalam? Yaitu apa? Niki loh, bagian dalam. Sing boten ketok niki bagian dalam. Nek sing ketok niki boten batal niki. Menyentuh kemaluan ngagem niki boten batal. Yang batal adalah pakai telapak tangan bagian dalam. Mana telapak tangan bagian dalam? Niki lho sing boten ketok. Niki, nggih. Paham nggih? Berarti nek dengan nyekele kados niki mboten. Tapi nyekele kados niki batal. Paham? Nah, itu yang menyebabkan berhadas kecil, nggih. Berarti kalau jenengan terjadi yang 7 itu, maka jenengan wajib wudu. Sebab niki syarat sholat, yaitu mengangkat hadas kecil. Hadas itu ibu-ibu adalah status hukum badan. Boten ketok, boten enten wernone, boten enten volumenya, boten saged dicekel. Niku hadas. Perkara yang abstrak, nempelnya di badan, menjadikan sholatnya tidak sehat dan tidak dapat keringanan. Itu arti hadas. Beda dengan najis. Najis iso ono bentuke, ono volumene, ono ambune. Nek hadas mbok jenengan kentut mboten ngaruh teng jenengan. Ngene apa nggih? Bar kentut terus jenengan dadi abang ngono. Kan mboten. Tut, dadi abang wong kentut kowe kentut. Kan nggih mboten. Nggih. Makanya hadas itu perkara yang abstrak. Berikutnya, apa yang menyebabkan hadas besar? Ada 6. Hadas besar yang membuat jenengan harus mandi. Nggih. Yang pertama, bertemunya 2 khitan. Iltaqa'u khitanain. Bertemunya 2 khitan. Nggih. Kalau jenengan sudah bahasanya indah banget nggih tengah no. Nek bahasa kasar kan berhubungan badan. Bahasa ini kan bertemunya 2 khitan. Sebab perempuan itu aslinya di khitan aslinya. Aslinya dalam Islam di khitan. Ini khitannya bukan kasus laki-laki dipotong bukan nggih. Ada aturannya. Bertemunya 2 khitan walaupun tidak inzalul mani. Suami jenengan, aku ora metu kok, Bu. Ya tetap batal. Paham? Makanya bertemunya 2 khitan walaupun tidak inzalul mani. Inzal itu keluar, walaupun air maninya enggak keluar. Tetap batal. Ora terus gak alasan wis berhubungan suami istri kok terus ora metu kok aku kok. Ora batal. Rumong somung gitu. Maka harus diperhatikan. Kemudian yang kedua inzalul mani, keluarnya mani walaupun tidak bertemu 2 khitan. Saya dipahami? Mohon maaf, laki-laki onani keluar maninya batal boten? Batal maksudnya batal ketahadus ageng. Paham nggih? Bayang-bayang ke bojone jebul metu juga tetap batal. Makanya bahasanya inzalul mani walaupun tidak bertemu 2 khitan. Kalau tadi kan bertemu 2 khitan walaupun tidak keluar. Dua-duanya menjadikan harus mandi besar. Kemudian yang ketiga kematian. Orang yang meninggal itu otomatis harus dimandikan. Makanya kita yang hidup jangan adus dewe kono ora iso. Kadang-kadang ada saudara bertengkar, aku pokoke jeleh karo kowe, tekan mati ora tak urusi. Adusen dewe. Dek iso ngomong, ya ora apa-apa aku ora kroso kok. Nggih. Nah, ini berlaku untuk semuanya nggih. Adapun yang 3 terakhir berlaku hanya untuk jenengan, ibu-ibu, yaitu haid, nifas dan melahirkan. Haid, nifas dan melahirkan. Itu membuat jenengan berhadas besar. Kedah adus. Jenengan haid jam 1 awan. Jam 1 awan jenengan haid. Jenengan urung sholat duhur.
Perhatikan ya. Jenengan head jam 1 awan. Salat duhur masuk jam berapa? 12 kurang. Jenengan urung salat duhur, jenengan ngenjang nek mantun. Gadah utang duhur mboten? Gadah utang duhur ini banyak dilewatkan ini. Jenengan mari langsung 14 orang ganti sing ndek kedah kodok niku jenengan. Sekali pahami? Ayo jangan-jangan jenengan termasuk yang enggak kodok. Harus kodok. Jenengan punya hutang satu sebab apa? Jenengan pun mlebet kok urung salat. Makanya inilah pentingnya salat di awal waktu. Begitu krungu adzan salat. Supados nek kedadian kados iku jenengan mboten kadah hutang. Kalau jenengan meninggal di tengah-tengah haid berarti jenengan punya utang satu salat. Jangan anggap enteng, utang satu tuh 500 tahun perjalanan. Salat itu bukan main-main ibu-ibu. Makanya saya itu bisa ngomong lembut sama anak, tapi begitu masalah sholat saya bisa ngamuk keras banget. Nih anak saya kok telat-telat sholat, ngamuk saya. Saya bisa muncrat sholat. Oh, tak kaplok ini. Sebab apa? As-sholatu nuron. Sholat itu cahaya ibu-ibu. Dan jangan pun buatan perlu sholat lah pripun. Cahayanya dari mana? Gelap kulitan yang buatan sholat niku. Nggih. Kemudian jenengan dulu udah pernah saya sampaikan ke jenengan. Nggih. Jenengan mantun head jam 11 wengi. Jenengan adus esuk apa wengi niku? Mantun head dereng salat, Bu. Jenengan mantun head jam 11 wengi. Nggih, mantun head jam 11 wengi kan dereng salat. Nggih. Nggih maghrib nggih dereng. Maghrib nggih dereng, nggih. Tapi kan maghrib lewat, nek isya kan. Nah, kalau isya di waktunya. Nah, itu yang dimaksud itu tadi itu. Ah, betul. Nah, itu hubungannya ke situ. Maksudnya supados jenengan ojo nunggu atus isu. Ah, susisan bae. Berarti jenengan kehilangan salat isya. Kalau maghrib sudah lewat. Kalau jenengan di waktu sudah masuk salat jenengan kok mantun, yuk kedah saat itu. Mantun jam 6:15. Isi enten wekdal toh? Ya. Nah, harus mandi, salat maghrib. Jangan bablas nunggu isya, nunggu esuk sisan. Wah, ini bablas maghrib isane. Ah, itu hukumannya besar. Ibu-ibu semuanya. Ingat bagi yang paham, kehilangan satu sholat itu, bayangkan, 2 rakaat sebelum subuh, kata Rasulullah, lebih baik dari dunia dan isinya. Apalagi sholat wajibnya. Saged dipahami? Nek sing sunah, rong rakaat sak durunge subuh, sak dunia kali isinya kalah niku. Soyo meneh sholat subuh, solo meneh sholat maghrib, soyo meneh sholat isya. Makanya jenengan jangan sampai tinggal sholat. Anak-anak jagain tuh sholatnya. Sebab nopo nek mboten bahayane pol-polan. Saya izin mau jemput TPA ya. Nggih. Dan sudah selesai juga nih kayaknya. Jam berapa sekarang? Ini pas. Ya mungkin itu nggih yang disampaikan sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kajian-kajian singkat seperti ini mudah-mudahan saged untuk memicu panjenengan untuk belajar lebih banyak. Dan mudah-mudahan bacaan-bacaan yang sudah dipelajari sama Bu Rina bisa dipraktekkan di dalam sholat. Okay. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.